Pada tahun 476, di Italia, klan Ostrogoth yang dipimpin oleh Theodoric the Great, membunuh dan menggulingkan pemerintahan Odoacer, seorang tentara Jerman, mantan pemimpin Foederati di Italia Utara, dan penguasa de facto Italia, yang telah menggulingkan kaisar terakhir Kekaisaran Romawi Barat, Romulus Augustulus. Di bawah pemerintahan Theodoric, ia mengklaim sebagai raja pertama dari kerajaan Ostrogoth, dan kerajaan Ostrogoth pun mencapai puncaknya, membentang dari Prancis Selatan modern di barat, hingga Serbia Barat modern di tenggara. Sebagian besar institusi sosial di akhir Kekaisaran Romawi Barat, dipertahankan selama pemerintahannya. Theodoric menyebut dirinya, Gothorum Romanorum Kerex, atau Raja dari Goth dan Romawi. Ia menunjukkan keinginannya untuk menjadi pemimpin bagi kedua bangsa. Hai, selamat datang teman-teman, di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Ostrogoth, yang secara resmi adalah kerajaan Italia kuno atau bahasa Latinnya, Regnum Italiae, yang ada di bawah kendali Ostrogoth Germanik di Italia, dan daerah sekitarnya dari tahun 493 hingga 553. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Ostrogoth adalah cabang timur suku Goth. Mereka menetap dan mendirikan negara yang kuat di Dakia, tetapi pada akhir abad keempat, mereka berada di bawah kekuasaan suku Han. Setelah runtuhnya Kekaisaran Han pada tahun 454, sejumlah besar Ostrogoth mendiami wilayah yang diperintah oleh Kaisar Marsian, di Provinsi Romawi Pannonia, sebagai Foederati, atau orang yang terikat oleh perjanjian. Tidak seperti Foederati lainnya, orang Goth tidak terasimilasi ke dalam struktur dan tradisi militer Romawi, tetapi mereka tetap mempertahankan identitas dan kohesi mereka sendiri yang kuat. Pada tahun 460, pada masa pemerintahan Leo pertama, karena jumlah bayaran tahunan mereka telah dihentikan, mereka merusak Illyricum. Perdamaian diakhiri pada tahun 461, di mana Theodoric Amal Muda, putra dari Theodemir of the Amals, dikirim sebagai sandera ke Konstantinopel, tempat di mana ia akan menerima pendidikan dan ajaran Romawi. Pada beberapa tahun sebelumnya, sejumlah besar klan Goth, pertama di bawah klan Aspar, dan kemudian di bawah Theodoric Strabo, telah memasuki dinas sebagai tentara Romawi, dan merupakan kekuatan politik dan militer yang signifikan di istana Konstantinopel, pada periode tahun 477 sampai 483, menyaksikan perjuangan tiga pihak yang kompleks di antara Theodoric the Amal, yang menggantikan ayahnya pada tahun 474, melawan Theodoric Strabo, dan Kaisar Zeno Timur yang baru. Dalam konflik ini, aliansi bergeser secara teratur, dan sebagian besar Balkan hancur karenanya. Pada akhirnya, setelah kematian Strabo pada tahun 481, Zeno berdamai dengan Theodoric. Beberapa bagian dari Musia dan Dacia Ricensis diserahkan kepada bangsa Goth, dan Theodoric diberi nama Magister Militum Praesentalis, dan konsul, atau pejabat publik terpilih tertinggi di Republik Romawi untuk tahun 484. Hampir setahun kemudian, Theodoric dan Zeno berselisih kembali, dan lagi-lagi bangsa Goth Theodoric menghancurkan Thrace. Saat itulah terpikir oleh Zeno dan penasihatnya untuk membunuh dua burung dengan satu batu, yaitu dengan mengarahkan Theodoric ke tetangga kekaisaran, yang merepotkan lainnya yaitu, Kerajaan Italia Odoacer. Setelah kesepakatan dicapai antara Zeno dan Theodoric, menetapkan bahwa Theodoric, jika menang, akan memerintah di Italia sebagai wakil kaisar. Theodoric bersama orang-orangnya berangkat dari Musia pada musim gugur tahun 488, melewati Dalmatia, dan menyeberangi pegunungan Alpen Julian ke Italia pada akhir Agustus tahun 489.
Konfrontasi pertama dengan pasukan Odoacer terjadi di Sungai Isonzo, pada pertempuran Isonzo, pada tanggal 28 Agustus. Odoacer dikalahkan dan mundur menuju Verona, di mana sebulan kemudian pertempuran lain terjadi, menghasilkan kemenangan Gotik yang berdarah, tetapi menghancurkan. Odoacer melarikan diri ke ibu kotanya di Ravenna, sementara sebagian besar pasukannya di bawah kepemimpinan Tufa menyerah kepada pasukan Goth. Theodoric kemudian mengirim Tufa dan anak buahnya untuk melawan Odoacer, tetapi dia membelot dan kembali ke Odoacer. Dengan demikian, pada tahun 490, Odoacer dapat melakukan kampanye melawan Theodoric, merebut Milan, dan Cremona, dan mengepung pangkalan Gotik utama di Ticinum, Pavia. Namun, pada saat itu, Visigoth mengintervensi pengepungan Ticinum, dan Odoacer dikalahkan secara telak di Sungai Ada, pada tanggal 11 Agustus tahun 490. Odoacer melarikan diri lagi ke Ravenna, sementara Senat, dan banyak kota di Italia menyerah, dan mendukung Theodoric. Sekarang pasukan Goth berbalik untuk mengepung Ravenna, tetapi karena mereka tidak memiliki armada, dan kota mendapat suplai melalui pelabuhan, pengepungan dapat dilakukan hampir tanpa batas waktu, meskipun banyak kekurangan. Baru pada tahun 492, Theodoric dapat memperoleh armada dan merebut pelabuhan Ravenna, sehingga sepenuhnya memutuskan komunikasi Odoacer dari dunia luar. Akibat dari hal ini, 6 bulan kemudian, dengan perantaraan uskup kota, negosiasi antara kedua pihak pun dimulai. Kesepakatan tercapai pada tanggal 25 Februari tahun 493, di mana keduanya harus membagi Italia di antara mereka. Perjamuan diadakan untuk merayakan perjanjian ini. Pada perjamuan inilah, pada tanggal 15 Maret, Theodoric setelah bersulang, membunuh Odoacer dengan tangannya sendiri. Pembantaian umum terhadap tentara dan pendukung Odoacer pun menyusul. Theodoric dan orang-orang Gothnya sekarang menjadi penguasa sah Italia. Itulah sekilas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Ostrogoth. Pada episode berikutnya, kita akan membahas tentang kebijakan, hubungan diplomatik, dan keruntuhan Kerajaan Ostrogoth. Terima kasih telah menonton, dan menemani kami dalam episode kali ini, dan kami berharap informasi ini memberikan wawasan lebih dalam tentang sejarah berdirinya Kerajaan Ostrogoth. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam, Legend History.